Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pergi ke pasar membeli tomat. Tomat dibuat sambal terasi. Yang jawab salamnya paling semangat. Mudah-mudahan bisa kawin lagi. Asik. Bu, jawab ya Bu ya. Kita balas ya. Siap? Siap? Pergi berjalan ke Pulau Meranti. Mampir sebentar meminum kopi. Kalau bapak berani kawin lagi, berarti bapak cari mati. Tepuk tangannya dong, tepukin dong. Biar gua kayak burung begitu. Udah lunas, ya, tenang, gua belain. Kali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daun salam di pinggir sumur. Yang jawab salam mudah-mudahan panjang umur. Daun salam di atas pematang. Yang jawab salam mudah-mudahan lunas hutang. Kenceng banget aminnya. Berarti orang sini banyak utangnya ini. Ini kayaknya mah korban-korban Bang Emok ini. Inajis tralala. Tukang kentang pergi berlayar, punya hutang kagak mau bayar. Ke KUA bawa koeh bolu, status di WA jalan-jalan melulu. Ada nggak orang begitu? Hutang kagak bayar tapi kelakuan jalan-jalan melul. Ada orang begitu? Ada pakai kerudung hijau. Sabah. Kerudung hijau tungak tengok we. Buku dia yang pakai. Ngaji mah udah tadi sama beliau, saya mah nggak bakalan ngaji, mau ngelawak we gue mah. Karena ini kan kelihatannya orang-orang yang punya wajah rudet ini. Banyak masalah, urusan suami lah, urusan hutang lah. Ya, kita mah happy aja, betul. Ya, soalnya jauh-jauh lama-lama diundang ini. Mahal guys, mahal. Kali lagi biar kompak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daun salam di pinggir kali, yang jawab salam mudah-mudahan cepat pergi haji. Enggak cukup amin, daftar dulu. Mati belum daftar maka gak bakal berangkat. Betul apa betul? Daftar dulu, sering doa biar cepet berangkat. Ini mah amin amin, daftar kagak. Di Bekasi 28 tahun nunggunya. Kalau ibu bapak 50 tahun baru daftar haji, berarti 78 tahun baru bisa berangkat. Insya Allah nggak tahu berangkat ke Mekah, nggak tahu berangkat ke kuburan. 78 tahun tua. Ya. Ya. Terus ini terus. Terus orang baru mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullih wa kafa billahi shahida. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa. Yang salawat cuman ada 3 orang ini. Yang lainnya mah gegares baik. Orang sini kalau ngaji gegares baik ya. Ngaji gegares baik. Udah gitu bawa tas itu. Buat wadah kue itu gua tahu itu. Sayyidina Muhammadin Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wa tuqa, amma ba'd. Al-mukarramun, para alim ulama, para kiai, para asatid. Yang mohon maaf Al-Fakir tidak menyebutkan satu-satu nama-nama beliau dan jabatan-jabatan beliau.
karena memang saya tidak dikasih catatannya. Gimana mau nyebutin, orang namanya kagak ada. Yang saya hormati, teristimewa buat ketua Dekem. Dekem apa DKM? Iya DKM mau Dekem sama dah. Beserta seluruh pengurus, jajarannya, termasuk para perangkat-perangkatnya, dan termasuk seperangkat alat sholat dibayar tunai. Sah gitu napa? Tidak ketinggalan Bapak Bimas Pol yang tadi memberikan sambutannya. Salam kenal dan dari saya Mas Al. Mas Al Bantani maksudnya Bu, bukan Aldebaran. Aldebaran sudah meninggal, bininya juga udah mati, Andin Karisma Putri. Dalam cerita Ikatan Cinta yang ceritanya mulai kagak jelas. Sekarang ada lagi disambung sinetron Jangan Cerai Bunda. Bagaimana nasib Nabila? Bagaimana dengan nasib Firman? Bagaimana dengan Wilda? Loh kok Kiai tahu, kok Kiai apa nonton? Kagak boleh komandan, Kiai menonton haram. Kok tahu? Saya nemenin Umi sampai selesai. Begitu, beda guys, beda. Asik begitu. Fotonya foto. Pakai handphone. Emang penyanyi dangdut doang yang bisa begini? Nih kalau Bima Aspol nih keundangan warganya ada penyanyi dangdut goyang roknya pendek ngap di bawah. Begitu tuh. Gua mah pakai celana panjang. Nih merah-merah begini bukan berarti menandakan saya cucunya Banteng, bukan ini najis teralala. Nggak mau gue disebut cucu Banteng. Emang Banteng buta warna nyeruduk baik dia mah. Maksudnya banteng yang di sono di Spanyol, bukan di Indonesia, bukan yang di sono matador. Kalau di Indonesia mah parah. Teristimewa ketua panitia yang saya banggakan, wabil khusus yang mulia pimpinan majelis taklim yang ada di perumahan PCT Permata Cikarang Timur. Wabil khusus bapak-bapak yang saya cintai dan ibu-ibu yang mencintai saya. Sekian lama engkau menunggu untuk kedatanganku. Bukankah aku telah berjanji kita jumpa di sini? Ku datang, kini ku datang padamu. Senyumlah, sambutlah kedatanganku. Ini kiai mau ceramah mau nyanyi bebas gua mah tuh. Makanya kadang-kadang datang kagak disambut ya, nyelonong we kiai, itu nasib gua tuh ya. Coba kalau ngundang mamah dedeh, wow pengen ketemu, pengen foto. Tadi gua lewat cuek we, gak ada yang mau pita foto. Najis. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, hari ini kita sedang memperingati manusia agung yang luar biasa, Maulid Al-Maulud. Apa itu Maulid? Hari dilahirkan. Al-Maulud orangnya yang dilahirkan. Berarti kalau ibu paham Maulid berarti kenal dengan Al-Maulud. Kalau ibu tahu Maulid berarti ibu ngerti kemuliaan Al-Maulud. Siapa beliau? Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi sallu ala Nabi Muhammad. Pengen enggak diaku umat Nabi? Salah satunya banyakin baca sholawat. Pengen enggak bersama Nabi di dalam surganya Allah? Cintai sunnah-sunnahnya. Kenapa kata Nabi, man ahabba sunnati faqad ahabbani,
waman ahabbani kana ma'i fil jannah. Siapa yang mencintai sunnah-sunnahku, maka ia sungguh mencintai aku. Siapa yang mencintai aku, dia bersamaku di dalam surganya Allah. Alhamdulillah. Apa itu sunnah, Kiai? Sunnah itu ada 3 perkara. Ada disebut Nabi. Sunnah itu qauliyah, ucapan sabda Nabi, ngomongnya Rasul, diikuti sahabat, diikuti kita umatnya. Ada lagi sunnah fi'liyah, perbuatan Nabi. Ada juga sunnah takririyah, artinya ketetapan, ngomong kagak, Nabi ngelarang kagak, tapi sahabat mengerjakan, umat mengikuti, Nabi menyetujui. Itu namanya takririyah. Jadi jangan segala apa yang tidak dikerjakan Nabi, tidak ada contoh dari Nabi, dianggap bid'ah, saudara-saudara. Makanya ngaji dulu etik, ngaji Romlah, Kokom, Yuni. Ada si Yuni, ada. Mana si Yuni? I love you full, I love you full. Ngaji, belajar. Ini maulid, ini bukan perkara bid'ah. Nabi boleh jadi nggak kayak gini maulid. Tapi Nabi pernah ditanya, ya Rasul, kenapa engkau puasa setiap hari Senin? Kau perlu tahu, Senin adalah hari kelahiranku, maka aku puasa di hari ini. Nabi mengingat kelahirannya dengan puasa. Betul? Dan kelahiran biasanya berdampak kepada bahagia. Setiap kelahiran biasanya senang. Ibu punya kucing, lahir senang. Ibu punya kambing, lahir senang. Ibu punya kerbau, kerbaunya ngelahirin, bahagia. Ini Nabi lahir ke dunia membawa rahmat. Masa umat Islam kagak bahagia? Itu yang belakang, ibu mau kemana? Hei, diam, duduk. Tuh 1, 2 mau pergi, mau kemana nih? Ayo gua ikutin lo. Belum doa, jangan dulu bubar, kagak berkah kalau ngaji, kagak ikut doa. Oh mau pipis buru-buru. Mari kita doakan mudah-mudahan pipisnya lancar. Amin. Amin. Perempuan mah selangnya bengkok, dan laki-laki mah gampang. Kalau kencing lempeng, berdiri bisa. Saya mah belum pernah seumur-umur lihat perempuan kencing berdiri. Belum pernah. Orang duduk kayak nongkrong, ribet dia mah. Kalau berdiri kayak apa bentuknya coba? Laki-laki mah enak, kayak komandan, kayak saya, macet, jalan tol, geban dikencingin. Sampai ngebul begitu. Padahal makan kagak boleh. Laki-laki itu kencingnya nongkrong. Sebab orang yang kencing laki-laki berdiri, kata Nabi, itu pernah ketemu iblis, salah satu cucunya iblis. Laki-laki yang suka kencing berdiri. Yang kedua, cucu iblis itu kata Nabi, orang yang suka pergi Jumat, datang belakangan, pulang duluan. Tuh cucunya iblis tuh. Ya, datang mah belakangan, giliran pulang paling duluan, saudara, cucunya iblis tuh. Yang ketiga kata Nabi, cucu iblis itu di dunia umatku hadir di masjid, hadir di majelis ilmu, hadir taklim, kerjaannya ngobrol melulu. Tuh cucu iblis yang paling bontot. Guru ceramah, kiai ceramah, dia mah ngobrol beuplek. Ntar kita habis maulid kita ngebaso apa makan soto nih ya. Kemana sih enak yang basonya panas-panas begini? Lu ngomongin baso, gua lagi ceramah lu. Dengerin Yuni. Eli tuh kerjaannya begitu tuh. Eli si Mae, si Itos, si Nyai. Dengerin. Dia dapat pulang dari sini ilmu yang bermanfaat. Siapa yang mencintaiku kata Nabi, maka ia bersamaku di dalam surga. Insya Allah ini yang hadir calon-calon penduduk surga. Semuanya tidak terkecuali. Insya Allah kalau niat karena iman hadir di maulid, insya Allah dapat syafaat Nabi. Termasuk tukang sound system. Nih kalau tukang sound system sama maulid, dan jangan segala dimahalin bang.
Kalau 1 juta gope gua nyumbang, gua ke umat Nabi pengen dapat syafaat begitu. Sumbangin gope buat dia nggak masalah. Jangan dimahalin buat maulid mah. Kalau dia begitu ikhlas karena iman, cinta Rasul, disedekahkan sound sistemnya, saya yakin besok di akhirat beliau juga bakal masuk surga dengan salon-salonnya, saudara-saudara. Masuk sama salon-salonnya. Begitu mau masuk kita ke surga, dia ribet lagi gotongin salon. Malaikat Ridwan bengong aja. Ini orang ini siapa sih sebetulnya? Ya orangnya, ya salonnya dibawain. Bantuin dong bang, nanti kita karaokean di dalam surga. Ya Allah ya Rabb. Buat siapa surga itu? Buat umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semuanya buat kita. Dan di surga itu nikmat yang tidak terbayangkan, nikmat yang tak terpikirkan, itulah surga buat orang bertakwa, beriman dan cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi. Allahumma Nih, shalli alaihi. bakal masuk surga nih, bapak-bapak masuk surga jadi raja nanti di surga. Amin. Suami masuk surga dikasih jatah oleh Allah istri 70 bidadari. Ibu jadi ratu, tidak ada cemburu, tidak ada baper di alam surga. Punya suami, istrinya 70 bidadari. Bayangkan coba Pak, punya bini 1 saja, susunya 2, apalagi 70 saudara-saudara. Kali 2, 140 susu. Makanya kita di sorga nyusu terus. Ih anjay. Masya Allah. Susu 2G di dunia nyusu melulu. Nih rombongan tukang nyusun di belah sana. Ayo berani main apa gua? Termasuk komandan ge sama kiai sama. Ya, karena laki-laki perempuan itu kalau hamil sebetulnya pengen punya anaknya perempuan lagi. Kenapa? Kalau perempuan 2 tahun udah berhenti nyusu. Tapi lahir anak lelaki dari bayi sampai aki-aki enggak bakalan berhenti nyusu, saudara-saudara. Benar, termasuk ustadz yang tadi ceramah itu sama gua nyusu. Makanya saya kalau ceramah nggak mau dikasih air susu. Saya nggak biasa minum susu, biasa saya nyusu. Makanya kalau suami ibu badannya gede montok bohai, ciri susunya cocok. Kalau ibu punya suami kurus, cirinya susunya kagak cocok. Jangan diganti, yang cakep ditambah. Ibu setuju? Berantem di rumah, jangan di sini. Tapi kalau ibunya kurus, maaf, ciri suaminya pelit. Makan hati, punya laki koret, bininya kurus. Kalau ibu punya suami pelit, bener-bener pelit, Nabi ngebolehin tuh bini nyopet uang lakinya. Ayut imaha idza at'am wa yaksuha idza tasa, kata Nabi. Kewajiban suami nyari duit, kewajiban bini ngabisin duit. Emang mata duitan melulu nih. Nih ibu punya laki nih, ngomongnya mah nggak punya duit mah, bener nggak punya duit, jajan anak nggak dikasih, buat masak susah, ngakunya nggak punya duit. Pas lagi ke WC nongkrong, nah periksa dompetnya. Begitu dibuka ada cepek, ambil, bawa ke pasar, belanja, apa baik, masak. Pulang suaminya, Pak makan, kan kaget dia. Lah katanya kan gak punya duit, kok bisa masak sebanyak ini mah? Kata istrinya bilang, alhamdulillah Pak, dapat rezeki mendadak. Kata istrinya, Pak gimana masakan mama enak? Tumben lu masak enak banget. Kata istrinya, iya Pak, kan barang haram mah enak. Maling begini mah halal, boleh orang dimakan bareng-bareng. Marah kagak, kan udah kenyang. Beres makan baru kita kasih tahu, kan duit lu tadi gua copet. Ibu-ibu setuju? Praktekin besok. Tuh. Tapi kalau sudah baik,
amanah, bertanggung jawab. Haram suami istri ngambil duit suaminya, walaupun duit yang ketinggalan di kantong ketika sedang dicuci, kembalikan ke suami. Ih, bini-bini nih kalau nemu duit di kantong, alhamdulillah nemu duit, rezeki istri soleha, pret nyopet si Ayuni. Mana Yuni? Kabur. Nyopet itu mah, nyuci. Ada apa ini kok kertas? Dilihat 100. Alhamdulillah, emang rezeki istri solehah katanya. Maling itu mah. Bilangin, Pak, tadi di kantong ada duit cepet. Mana uangnya? Ini diterima tuh buat kamu jajan sama anak. Baru ijab kabul. Udah cukup segala-gala masih banyak nyopet. Ada yang bini begitu ada. Ada yang pakai kacamata nih. Tuh yang pakai kacamata tungak tengok weh. Gua apa bukan lu kali ya? Begitu. Ya udah suit aja suit. Mencintai Nabi mah ada jaminan. Mencintai suami belum tentu. Ibu mencintai suami luar biasa, bahkan kadang-kadang melakukan kemusyrikan karena cinta. Ayah, kalau ayah tidak ada di rumah, mamah itu terasa sangat kesepian. Kalau malam kau pergi, mama tidur terbawa mimpi. Kalau kau pergi siang, ayah terbayang-bayang, disanjung, dipuja. Luar biasa suaminya. Padahal suaminya mah yang dipuja, yang disanjung lagi ngejablay di Tegal Danas. Lagi ngejablay di Tegal Danas. Karena di Tegal Danas itu ada 2 pondok pesantren terkenal se-Asia Tenggara, Al-Muhajirin dan Al-Jablaiyah. Ya. Namanya pesantren Al-Jablaiyah Tegal Danas. Di sini ada pesantren Al-Jablaiyah Tanah Merah, Tanggul, Cilangkara, Tablo, Cilengsi, Cibitung. Oh, apa orang saya sering ke situ. Sering survei. Kan kalau Jablay Jakarta mah artis mahal Pak Komandan, Pak Bimaspol 30-80 juta. Jual apem timbang segini 80 juta. Apem timbang segini 80 juta. Gua mah kagak kebeli demi Allah, kecuali kalau iuran. Iya, gua duluan Bimaspol belakangan. Orang dia cuma 1000. Ya. Ya Allah, ya Rabbi, jangan terlalu menyanjung. Itu urusan dunia. Kata Nabi, cintai Allah dan Rasulnya seutuhnya. Cintai dunia seperlunya. Setengah mati pun ibu cinta suami, belum tentu ngejamin kita selamat di akhirat. Setengah mati bapak mencintai istri, belum tentu menjamin selamat di akhirat. Yang jelas-jelas cinta Nabi mah yang menjamin selamat di akhir. Bu, anak lahir seneng gak? Bahagia gak? Waktu brol ke alam 2, ibu bilang, alhamdulillah anak gua lahir selamat. Alhamdulillah. Padahal 9 bulan hamil, berat, susah, tengkurap, ngap, celentang, mulus, miring, kentut, baik. Itu orang hamil begitu tuh. Begitu mau melahirkan, taruhannya nyawa, hidup atau mati. Makanya perempuan yang paling hebat bukan laki-laki. Laki-laki mah bohong, mereka disunat 1 kali kapok. Tapi perempuan lahir berkali-kali, saudara-saudara. Ada yang 2, ada yang 3, ada yang 4. Emak saya 10. Emak saya punya anak 10. Ya Allah ya Rob, lahir tanpa dokter, tanpa ada bidan, hanya paraji, dukun kampung. 2 hari, 3 hari nggak lahir, ditungguin baik. Tuh nih produk-produk dukun tuh, kampung tuh, termasuk Pak Bimaspol tuh, lahirnya paraji dia, bukan dari dokter. Orang nggak ada dokter di kampungnya, ya betul ya Pak? Bener, sabar dulu mah. Sakit katanya melahirkan. Ya saya mah katanya, orang saya belum pernah ngelahirin. Brol selamat, alhamdulillah anak gua selamat, sehat, sempurna.
Betul nggak Bu? Seneng nggak Bu? Bahagia nggak Bu? Ada nggak ibu ngelahirin begitu brol ke alam 2 langsung dia tolak pinggang kata emaknya, gara-gara lu gua jadi begini, anaknya ditendang sampai mati. Ada nggak? Nggak ada. Padahal waktu melahirkan taruhannya hidup atau mati. Begitu brol 3 kilo, 3,5 kilo, ada bayi jumbo 4 kilogram beratnya. Gede apa kecil itu? Ada yang lahirnya kembar 2, ada yang gede apa kecil itu? Gede, keluar bayi 4 kilo komandan, padahal dulu yang masuk 4 on. Cuman 4 on dan yang masuk mah yang keluar mah sampai 4 kilo. Kata si ibu yang pakai kerudung putih, gua kagak percaya, timbang aja di rumah masing-masing. Kalau kagak percaya, berapa sih paling 4 on? Tapi bisa mengeluarkan bayi 4 kilo. Itulah kebesaran dan kekuasaannya Allah Subhanahu. Ini ada bayi kembar 3 Bu di perut. Ngobrol tuh bayi sebelum keluar. Kata yang satu, lu kalau mau keluar mau jadi apa? Kata yang satu, gue mah pengen punya rumah yang luas dan gede. Jangan kayak gini sempit, gelap. Yang satu lagi bilang, saya mah kalau keluar nanti mau jadi polisi. Kenapa kamu mau jadi polisi? Saya mau nangkapin orang yang sering masuk palanya botak suka ngeludahin. Mau saya tangkap dia dan saya borgol. Tuh bayi ngomong dalam perut tuh. Masya Allah. Ternyata beliau tuh orangnya jadi polisi. Alhamdulillah. Ya, ibu ngerti nggak ngomong saya? Empret. Ya Allah, makanya cintai Nabi, mahabbah kepada Rasul. Tahun pertama ulang tahun, habis biaya ratusan ribu. Kadang-kadang tidak sedikit kita bikin besek, kue tar demi rasa cinta kepada anak. Padahal anak yang diulang tahuni habis biaya jutaan, belum tentu jadi anak abror, anak yang berbakti, anak yang soleh solehah. Kebanyakannya mah anak udah gede pada songong, pada ngelunjak, ngeselin orang tuanya. Betul apa betul? Ulang tahun setahun rame, apa balon ditiupin, kue dihias, badut diundang, setengah jam ngelawak sambil sulap, 3,5 juta bayar badut. Saya diundang suruh doa, sampai doer bibir gua ngedoa. Begitu dibuka amplop 17.000, amber geledek. Lah gua kalah sama tukang badut. Hanya ngomong sama Umi, gua berhenti aja di penceramah dah. Emang kenapa Bi? Udah jadi tukang badut aja. Emang kenapa? Amplopnya 3,5 juta. Lah Abi doang 17.000. Ini orang zaman sekarang begitu Pak Komandan. Ya, suara kiai, suara ulama, suara pengajian, nasihat agama jauh dibandingkan. Jangankan maaf sama badut, sama burung emprit kayak kadang-kadang kalah. Burung murai, gacor, apalagi juara 5 juta, 7 juta, 10 juta ke atas sama kandang-kandangnya. Murai, gacor 10 juta. Murai 10 juta. Padahal gacornya nggak jelas. Ngomong apa nggak jelas. Betul? Ayo, murai siapa yang punya? Suruh ngoceh sama gua. Gacoran mana saya sama murai, saudara-saudara? Jadi kesel gua. Ini akibat ceramah belum dikasih makan begini, saudara-saudara. Lapar gua. Mana udah dikasih minum dari malam ceramah air putih. Saya maaf Komandan, kalau minum ceramah dikasih air putih kagak berasa jadi kiai, tapi berasa dukun sembur. Masya Allah, yang keruh apa kek? Ini mah air putih lagi. Tapi saya bersyukur dikasih air putih. Kenapa? Karena air putih kalau diminum bagus ke perut. Beda dengan susu. Susu mah jelek ke perut, yang bagus susu mah di dada. Betul Pak? Bisa dibayangin kan kalau susu di perut? Lah susu di sini. Yang enak mah susu di sini, di dada. Ya Bu ya. Ini mah susu di perut kadang-kadang mah diketek.
Lakinya nyariin, ini lu pakai kutang tapi kempes begini sih mah. Begitu dipegang hilang, ternyata diketek nyelip bae. Begitu tuh. Ada yang begitu, ada yang pakai kerudung coklat. Begitu. Tuh yang di belakang tuh di bawah pohon tuh. Ya Allah ya Rabbi. Nih ibu, saya mau tanya, kira-kira kalau ibu nih, maaf ya, meninggal dunia duluan nih, saya tanya, ibu cinta banget sama laki itu, laki kawin lagi gak? Nikah lagi gak? Nikah, uang belum mati aja ibu niat mau nikah lagi tuh, model begitu tuh, cuman takut aja sama ibu. Makanya disebut suami takwa, takut sama yang tua. Hatinya mah pengen itu ya, nyud aja, bohong, wadul, cuman kagak berani. Ibu kalau mati dia nangis nggak? Nangis, keluar air mata, tapi aneh, air matanya cuman sebelah, yang sebelah ngelirik janda kampung sebelah. Boleh ibu dimandiin suami? Boleh. Mandiin suami, diangkat, ditaruh di atas kain kapan, dibungkus sama suami, boleh, bantuin. Digotong sama suami, masuk ke kendaraan, terserem di dunia. Orang yang masuk kendaraan ini yakin pasti mati. Saya belum pernah orang masuk keranda hidup. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Pas jalannya miring, yang di atas ngomong, Mil pelan-pelan Mil, pala gua puyeh. Kalau kira-kira Amil ngedengar begitu ngomong ke RT, Teh lu ngedenger nggak? Ngedenger Mil, lepasin. Gubrak keluar asap, masuk ke Indosiar. Namanya azab. Istri durhaka kepada suami. Dibawa ke masjid, namanya apa ini? Namanya apa? Baitur Rahim. Ibu disolatkan, suami ibu paling depan nyolatin nama kiai. Beres disolatkan doa, dibawa lagi gotong. Di Banten kampung saya, kalau ada orang mati digotong suka dikolongin gitu. Penghormatan terakhir, anak ngolongin, mantu ngolongin, laki ibu yang dipuja dulu masih hidup bilang ke Amil ke RT, Teh Mil minta tolong turunkan istri saya sebentar saja. Begitu diturunkan bukan dikolongin, malah dilangkahin 3 kali bolak-balik. RT negor, Ustadz marah, istighfar, bini lu ngapain dilangkain, kan anak lu mau ngolongin, kenapa Pak? Istighfar. Kata suami ibu yang dulu dipuja dicinta luar biasa, Mil, Teh lu denger ya, nih dia waktu masih hidup ngomong, abang kalau mau kawin lagi langkai dulu mayat saya. Jadi gua kawin sama si Yuni. Tuh laki PA digotong ke makam, turunin ke liang lahat, dia yang azan, dia yang komat. Doa Ustadz bangun, diuruk beres, talqin pulang, bubar semua. Laki ibu menongkrong be di makam. Kata Ustadz, Bang ayo pulang. Orang banyak yang bininya mati kagak kayak gini-gini amat. Ayo pulang doain baik bini mah. Cinta boleh, sayang boleh. Maaf Tad, maaf Mil, gua nongkrong berkipas-kipas di atas makam bini gua bukan karena sayang dan cintanya saya kepada dia, tapi saya ingat pepatah orang tua dulu, jangan dulu lu kawin sebelum makamnya kering. Makanya gua kipas-kipasin biar cepet kering. Laki PA itu ibu katanya cinta setengah mati, belum dikering udah kawin lagi. Makanya aneh, perempuan mah bu bisa kuat puluhan tahun jadi janda, tetapi lelaki kagak bakal kuat. Betul? Saya ibu ditinggalkan abah, punya anak banyak, ngurusin anak banyak, hidup banyak yang jadi kiai ustad, anaknya alhamdulillah. Padahal tanpa seorang ayah, ayahnya udah meninggal duluan. Itulah hebatnya perempuan, dianugerahi oleh Allah, dimuliakan Rasulullah, sehingga Masya Allah punya tangan dua sama dengan lelaki, tapi kemampuannya berbeda. Kalau laki-laki kesel di rumah, pergi dia mah kemana baik perlunya. Kadang-kadang mancing, pergi pagi pulang sore. Ada nggak lelaki yang tukang mancing? Itu suami yang kurang cerdas, blow on.
Kenapa blow on bikin umpan 100.000, giliran mancing cuma dapat ikan 2 biji kecil-kecil. Lah cepet coba dibeliin ikan 4 kilo ikan mas. Betul? Kagak cerdas banget. Udah gitu beli ikan 4 kilo, dikirain mah dibawa pulang, dicemplungin ke empang sebelah, dipancingin sama dia dari pagi begini, be. Padahal ikannya mah hidup, udah dikresek. Kenapa dicemplungin lagi? Dipancingin sama dia begini, be. Terus ikannya keluar kan, ngap-ngap. Itu tadi dia ngomong, tolol, tolol, begitu. Blow on, blow on, blow on, kata ikan mas. Yang di bolon mah anteng. Ikan 4 kilo rapat di dalam empang. Kumpul, kata yang gede. Ada apa bang? Kita dibeli bukan mau digoreng, kita dibeli bukan mau dipepes buat anak keluarganya. Ternyata kita dicemplungin lagi, mau dipancingin. Jangan dimakan kailnya. Ayo ngumpet, menyebar ke berbagai arah di empang. Dipancingin kagak dapat, sampai sore dapat ikan emas 2 segede gini. Ikan goblok gak ikut rapat. Ikan blow on kagak ikut rapat. Termasuk warga blow on yang gak ikut rapat bisanya komen dan nyalahin panitia dan DKM, saudara-saudara. Rapat kagak, gua kagak setuju nih. Sebetulnya masjid belum waktunya direnov. Masih banyak biaya yang lain juga, siar juga belum, makmur juga belum dibangun. Gua kagak setuju. Emang guru kenapa? Rapat gak kemarin? Kagak. Ya, nyalahin panitia, rapat kagak. Mau maulidan, ngomong ke sana, ngomong ke sini, panitia beres, deal. Di komen sama warga. Saya nggak setuju sebetulnya sama maulidan. Kalau memang ngebangun aja. Maulidan mentar-antar aju, selesaikan aja dulu. Lah udah, kenapa kau nggak ngomong kau kemarin rapat? Gua kagak ikut rapat. Rapat kagak malah nyalahin. Ada orang begitu? Mana orangnya? Gua gamparin bolak-balik. Bisa nyalahin setengah mati, mereka ini berjuang. Ya, bangun masjid biar megah. Kenapa maulid diadakan? Syiar. Siapa tahu terenyuh masuk masjid gara-gara maulid, ngelihat masjid gua lagi dibangun. Nah, masya Allah, ngedoain biar cepat selesai. Amin. Ya Rabbal, man bana masjidan di dunia, banallahu baitan fil jannah. Siapa orang yang bangun masjid di dunia, di sorga akan dibangunkan istana di dalam sorga. Ayo selesaikan di masjid, mudah-mudahan dapat rezeki dari Allah caranya. Yang penting Allah mudahkan. Ayo ibu, pagi sore punya rezeki, kumpulkan di rumah, tempelin di sini biar jadi masjid. Mudah-mudahan tahun depan saya ke sini udah jadi. Ini sebetulnya bukan masjid Baitur Rahman ini. Ini namanya masjid belum jadi. Namanya masjid belum selesai, bukan Baitur Rahman. Belum. Masjid apa? Baitur Rahim, masjid belum jadi. Makanya mudah-mudahan kita doain biar cepet jadi. Amin. Ya Rabbal alamin. Lalu tujuannya kiai apa memperingati maulid? Supaya apa? Akhlak, kita tiru Nabi. Contoh terkecil ibu, akhlak pakai dari Nabi. Berakhlak mulia, ngaji rajin, sholat rajin, tapi amal laki masih pada songong. Bahkan kata Nabi, siapa suami yang sampai menampakkan muka marah kepada suaminya, maka istri itu ada dalam murkanya Allah. Melototin laki dimurkai Allah. Nabi bilang, hei Fatimah, kalau ngomong sama Ali tundukin pala, jangan kenceng-kenceng. Ini bini bonel begini kalau ngomong sama laki begini nih. Pak, Kemah bikin kopi. Hah, kopi? Tadi perasaan lu udah ngopi tadi. Ingus ngopi doi bae. Bikinin atuh mak gua tangan 2 lagi ngosok goblok, bikin aja ke dapur sendiri. Ada bini begitu ada. Ada pakai kerudung putih itu. Ya, akhlak. Contoh Fatimah putri Rasulullah sallallahu alaihi berakhlak kepada suami. Kenapa? Karena ibadah ibu dan pahala ibu terbesar ada di suami, bahkan sorganya ibu ada di suami. Ini model begini nih, saya tahu komandan nih, bini-bini model begini nih, punya dalilnya. Yang penting gua udah masak, selesai, udah disiapin. Lu mau makan kapan terserah lu. Gua mau pergi ke tetangga makan seblak. Betul apa betul?
Mau makan seblak Pak, pergi mana? Makan seblak. Sama siapa? Sama Poromlah, sama Cek Esi, sama Cek Mimin. Terus lu kagak nyamper si Yuni? Ya sekalian. Lakinya memakan, di rumah dewekan, ngambil nasi dewek, kobokan dewek. Bini model begitu disebut solehah. Pret. Solehah lagi ngaji, kerudung rapi. Ini udah pulang demi Allah nih, ngablak. Dibuka atu-atu, apa alasannya? Harun, aratul. Betul. Pulang kiai, ada yang begini di depan pintu ngadem. Telanjang, gak pakai baju, pakai kutang doang. Saya sedih, komandan habis ngaji maulid, perempuan di sini cakep, kenapa begitu pulang di depan rumahnya buka baju sambil senderan ngadep ke depan, kiai lewat pakai kutang doang. Yang paling sedih saya mah kutang di mana, isinya di mana. Sebel. Belum istiqomah nih. Bagaimana yang benar? Suami makan, temenin. Mah kamu gak makan? Udah Pak, tadi juga lagi masak, makan sayur udah 3 mangkok. Lu bukan nyicipin, makan goblok. Lu 3 mangkok, temenin. Ambil nasi, ambil sayurnya. Bahkan maaf, ibu menyuapin suami 1 kali suapan, ibu ikhlas, suami ikhlas. Dengan iman dasarnya, apa kata Nabi pahalanya? 3 kali umroh. 3 kali umroh, ibu nyuapin suami 1 kali suapan. Apa nggak tergoda Bu? Pulang dari sini gua mau ngambil nasi nih, laki gua mau gua suapin. Begitu ngambil nasi langsung sama sayur mayur, Pak sini suapin. Lah lakinya kaget, mah istighfar mah, lu membekasan ini. Pulang maulid gua nyuapin gua ini. Ada apa ini, ada apa? Ada kiai bilang begini-begini. Lu tobat ya, sadar ya. Alhamdulillah punya bini tobat. Mau nyuapin, ini kan potongan gak pernah nyuapin laki nih. Ya, baru nyuapin nawarannya kagak. Makan dewek-dewek baik ini model begini. Bu, jangan cuman masak selesai terserah laki nggak mau kapan makan. Tidak, temenin, itu isi solehah. Setuju? Bapak-bapak setuju? Bu, pernah nggak Bu, ibu pulang suami lagi bikin kopi, ada nggak bini yang begini ngintip, itu siapa di dapur ya? Pas lihatnya, ya Allah, laki gua lagi bikin kopi. Teriak, ayah, ini mah tugas mama, pahala mama di sini, keridhaan Allah di sini, dengan ridhonya engkau kepadaku. Ini tugasku buat kopi, ayah, jangan kamu. Kata suaminya, nggak apa-apa kan kamu telat pulangnya. Ada yang begitu? Kagak ada. Dikit yang ada mah begitu diintip. Siapa yang bikin kopi ya? Suami saya. Alhamdulillah sadar geningnya, tobat, langsung sujud syukur. Nawaitu an asjuda syukran lillah. Allahu Akbar. Terima kasih ya Allah, suamiku sadar. Sekarang mah udah bikin kopi sendiri. Ada yang begitu? Ada yang begitu? Ada noh, pakai kerudung coklat. Nauzubillahi min. Kenapa? Man ja'a bil hasanati asyru amsalihah. Kata Allah, siapa yang beramal kebaikan 1 dibalas 10 asal dengan iman dasarnya. Ibu bikin kopi 1 gelas, 1 mangkok, 1 gelas, tapi karena kebaikan ada di situ, 1 kali ngaduk, 1 kali putaran, 10 kali kebaikan. Maka kata ibu, kalau begitu gua banyakin aja yang ngaduknya. Diaduk terus, hoyo buat terus. Begitu disuguhin sama laki-lakinya nanya, mah kopinya mana? Udah habis tumpah. Emang kenapa? Kebanyakan diaduk. Ada yang begitu ibu, sedih ibu. Lihat suami makan ngambil kopi sendiri. Ini ladang ibadahku Pak. Kenapa kamu putus? Kenapa kamu hilangkan? Kamu lagi tidur, bangunin. Ada yang begitu laki, bini. Ya, gua mah kagak percaya di sini mah. Ini mah parah nih, kelihatannya solehahnya lagi ngaji di rumah mah serem nih. Serem nih, galak nih. Makanya gampang kalau ngelihat istrinya serem, lihat suaminya kurus. Kurus tinggal tulang begang, ternyata disiksa istrinya di rumah. Pagi diomelin, minta kopi dimarahin, makan nasi tuh laki kurus. Berangkat ke rumah sakit, kata dokter sehat.
periksa jantung sehat, darah sehat. Kata dokter, Pak pulang, nggak ada sakitnya, nggak ada penyakitnya dok. Badan saya kurus begini, kenapa sih dok? Penasaran dok, tolong dok, apa yang terjadi dengan tubuh saya? Sehat Pak, pulang. Penasaran, balik lagi. Akhirnya kata dokter, ya udah kita USG, kita ronsen. Di ronsen bu, begitu hasil di ronsen keluar fotonya, ada gambar istrinya lagi melotot. Ternyata ini suami korban kekerasan istri. Suami sering disiksa sama istri. Tapi bapak-bapak bersyukurlah jikalau istri bapak galak dan sering menyiksa Anda. Kenapa? Karena di akhirat siksaan bapak akan ringan, karena memang di dunia sudah kenyang disiksa. Jangan khawatir saudara. Ya Allah, ya Rabbi. Ngaji itu akhlak Nabi, taklim perintah Rasul. Nih kalau ngaji, kalau bukan maulid kagak begini banyaknya nih. Ayo, gua mah berani sumpah. Apalagi bapak-bapak tuh kalau ngaji di perumahan dia paling 4-5 pojokan. Ya, kayak narik bambu dari ujung. Kalau emak-emak rata-rata rame, yasinan keliling rame, 2-30 mah ada baik. Betul nggak Bu? Bapak-bapak tuh yang susah mah tuh, padahal mereka berat di akhirat tanggung jawabnya. Nanggung jawab ibu sebagai istri, sebagai anak. Ku anfusakum wa alaikum naro. Maka bapak ada kesempatan ngaji, dengarkan ancaman Nabi dalam hadisnya. Asaddun nas hasrata yaumal qiyamah rajulun amkanahu talabul ilmi falam yatlub. Paling sengsara hidupnya di akhirat, paling belangsak manusia di akhirat siapa? Laki-laki ada waktu dan kesempatan ngaji tapi tidak mau datang, tidak mau nuntut ilmu. Dia paling sengsara di akhirat kata Nabi. Oh, dengerin Edi. Denny, dengerin Denny. Ada Denny? Ada, itu mah anak gua, Denny. Mana si A? Ada Denny, mana Denny? Ada di mana? Mana ada nih? Mana ada nih warga sini? Ya, tuh. Ada nih, tapi dia mah enggak begitu dia mah. Alhamdulillah, dia mah anak soleh. Bener-bener anak saya, Bu. Ulan itu cucu saya. Saya dengan dia udah kayak keluarga. Dia nganggap saya orang tuanya, alhamdulillah. Makanya saya syukur Denny itu anaknya sampai ke Turki. Lagi kuliah di Turki. Alhamdulillah. Itu dari kecil kenyang minumin air ludah saya. Ke rumahnya dia bilang, "Buah!" Doain. Alhamdulillah sampai betah sekarang ke Turki, 5 tahun di Turki. Ya. Kalau ada ongkosnya bisa pulang, kalau kagak di Turki terus. Jadi anak buahnya Erdogan. Ya, jadi itu saudaranya presiden Turki. Doain biar sukses belajarnya, nuntut ilmunya, jadi anak yang solehah, bermanfaat bagi agama, bangsa dan negaranya. Amin ya rabbal alamin. Bu, contoh akhlak Nabi, akhlak Rasul. Karena dengan akhlak peradaban akan baik, dengan akhlak rusak dunia akan hancur. Apalagi perempuan. Perempuan itu tiang negara. Baik perempuan baik negara, rusak perempuan hancur negara. Nih ibu-ibu, Al-Madrasatul Ula, madrasah pertama di rumahnya masing-masing. Didik anak yang bener. Ibu bapak nyari duit, ibu ngedidik anak di rumah. Ini mah laki pergi, ibu ngelayap. Janjian di SGC lah, di Baso Yatmin lah, ngabrak seharian, anak kagak diurus, laki pulang kagak ada nasi. Kan bini begini mah yang enak tuker tambah. Betul. Akhlak yang baik ya, kepada suami yang sopan, kepada orang tua yang taat. Karena bagaimanapun ibu sekarang jadi orang tua, udah punya anak. Bayangkan kalau anak kita ngelunjak, ngelawan, kan sakit hati. Betul. Makanya yang paling bahagia itu hidup orang di dunia ada 4 golongan. Siapa yang pertama kata Nabi? Wa antakuna zaujatuhu solihatan. Punya istri solehah, punya suami soleh. Itu hidupnya paling bahagia. Biarin kagak gablek Alphard, biarin kagak punya rumah mewah, biarin kagak punya duit melimpah, asal lu soleh ge bang, gua mau udah bahagia
banget sholat lu ke masjid, lu ada pengajian datang. Ya Allah, ya emang nggak punya apa-apa, biarin mas, asal kamu taat ibadah. Tuh bini seneng lihat punya suami soleh. Sebaliknya, mah bapak mah bahagia walaupun lu biasa-biasa aja, nggak cantik nggak cakep, tapi solehah, nutup aurat. Ayah sudah bahagia melihat kamu seneng lihat pakaian syar'i, pakai kerudungnya gede, ya SNI standar nasional Indonesia kayak beginilah. Tapi juga jangan kegedean, kasihan knalpot ketutup, ya sen ketutup, jilbabnya gede, sampai masuk jari-jari kelipet, ya. Pakai cadar boleh, enggak juga nggak apa-apa. Yang penting akhlak budi pekertimu meningkat. Aku sudah senang lihat kamu ahli ibadah, tahajudmu, duhamu. Kata suami, seneng ayah tuh punya istri solehah, bikin seneng suami. Walaupun nggak kaya, nggak punya duit banyak. Setuju nggak bu? Ibu punya suami ganteng tapi mabok, bahagia nggak? Ibu punya suami kaya tapi terjerat narkoba, bahagia nggak? Tuh lapas kelas 2 Cipayung. Di situ isinya tuh berbagai macam kasus. Kebetulan saya dan ngajar taklim di situ setiap hari Senin keempat. Saya bukan ceramah begini Pak, di depan narapidana gue ceramahin. Mantan begal, mantan perampok, mantan maling, mantan copet, bahkan ada lurah, ada camat, macam-macam kumpul di situ. Saya ngajar ngaji di situ. Ngajar taklim besok Senin jadwal saya. Saya ngajar ngaji bukan hanya di LP, di Matahari saya ngajar. Ustadz mana yang kuat ngajar di Matahari? Cuman saya doang. Matahari. Maksudnya Lipo Matahari. Yang jamaahnya itu pelayannya, kemudian kasirnya yang pakai celana roknya segini nih tuh kan, duduk kayak begitu, ustadznya di depan, gua ngap. Jadi nyesek. Pakai stocking ya tetap baik kan kelihatan. Apemnya dilihat dosa, nggak dilihat barang bagus. Tuh, ini kayak begini nih seneng laki ngelihatnya soleha. Datang ke rumah akhlaknya tetap. Lu ahli pengajian, buktikan di rumah kepada suami bakti. Jangan ampe ngaji taklim rajin, tapi mulutnya kasar sama suami. Ada yang begitu? Ih serem ya bu ya. Kan laki nanya, lu gurunya siapa sih? Lu diajarin kagak akhlak sama laki, lu begini amat sih sama gua laki lu. Gurunya disalahin, ketemu di jalan, ustazah tolong dong ajarin bini gua. Boset ya bini gua galak banget di rumah. Jangankan sama bapak, mau ustaznya galak. Jangan ibu akhlak pakai. Yang kedua, wa auladu abrorun, punya anak yang soleh dan soleha. Ibu seneng nggak punya anak berbakti? Pulang ibu habis ngaji di rumah, anak lagi beberes, baik. Ya Allah anak gua cakep banget, beberes, belum disuruh udah dikerjain. Ibu seneng, nggak minta duit keluar. Neng buat belanja ya, jajan es. Kata mamanya, kok mama tumben ngasih duit banyak? Shh, bapak mama lagi punya duit. Padahal mamanya seneng ngelihat anaknya taat. Makanya jangan punya anak cuman pinter, tapi harus cerdas. Emang apa bedanya kiai pinter dengan cerdas? Ayo kita lihat, anak pinter pulang sekolah kagak pakai salin, lemparkan tas ke kamar, ngambil piring bersih, nasi disendok, makan gegaras pergi. Itu pinter. Anak cerdas datang ke rumah, salin baju rapi, kemudian tas taro, masuk ke kamar, masuk lagi ke dapur, lihat pakaian enggak dijemurin, lihat piring masih kotor, dicuci, dijemurin sampai rapi, baru ngambil piring bersih, makan. Habis makan piring kotor, dicuci lagi, ditaruh di tempatnya. Itu namanya anak cerdas. Anak ibu gua tanya kayak begitu bukan? Ayo ngaku ayo. Mana anaknya nih? Anaknya tuh calon-calon tersangka tuh. Kalau pulang malah gak salin, minta duit. Pergi seharian pulang sore, pakaiannya kotor. Ibu seneng nggak pulang dari sini anak udah pakaian rapi? Mau kemana nak? Mau ke masjid mah. Maghrib bentar lagi. Ya Allah ayahnya, ayo ayah kita ke masjid. Udah kamu aja dulu. Tuh kebanyakan main di masjid anaknya, bapaknya maka gak pernah ke masjid. Saya yakin di sini ada anaknya rajin ke masjid, rame
bahkan berisik, tapi bapaknya mah jarang kemas. Di kampung saya di Banten, kalau di sini alhamdulillah parah. Bikin bahagia punya anak solehah soleh. Yang ketiga, wa khulatuhu solihina, punya sahabat, punya teman yang soleh. Ibu punya teman akrab solehah, seneng nggak Bu? Pergi kemana-mana yang diingetin, Bu kita sholat dulu ya, nanti baru kita pergi lagi, jangan sampai ditinggalin sholat mah. Tuh teman sahabat sejati, senang dan susah bareng-bareng, itu yang bikin bahagia Bu. Karena cari teman itu gampang, apalagi di meja makan, bener nggak Bu? Mencari teman memang mudah apabila untuk teman suka, mencari teman tidak mudah apabila untuk teman duka. Bila teman di meja makan, siapa yang gak mau diajak makan ke Lipo, ke Mekarta, Mesaroh, Memunah. Tapi siapa yang mau teman sejati diajak ke penjara? Mbak temenin saya dong di penjara, ada 20 orang Bu di LP, perempuan, penghuninya perempuan, sebaya-baya ibu di penjara. Ada yang 5 tahun, ada yang 7 tahun, ada kasus kekerasan rumah tangga, ada yang suaminya dipukul pakai palu lagi tidur, ada yang dipotong al-mukarromnya sama bininya karena bininya selingkuh melulu sama si kokom, dipotong bu kemaluannya, kan dia juga yang rugi. Iya, udah hilang, mau dikemanain itu? Mana cuma segitu-gitunya? Iya, mana yang seumur gini mah sesa hidup, kadang dipegang gak hidup, dilihat juga gak hidup. Maklum udah 50 tahun ke atas. Kalau yang 20-30 namanya pandangan hidup, begitu dipandang ya sama perempuan langsung hidup. Kalau 40 tahun dipegang namanya pegangan hidup, dipegang baru hidup. Ini yang umurnya segini mah nih dipandang kagak hidup, dipegang ya kagak hidup, kan kasihan dia. Betul apa betul? Makanya ibu beruntung diciptakan Allah beda sama laki-laki. Laki-laki mah Adam dari tanah, ibu mah dari Adam makhluk hidup, rusuk sebelah kiri. Makanya disebut Hawa. Ibu diciptakan berbeda, diciptakan dari makhluk hidup. Makanya ibu bisa menghidupkan makhluk yang mati. Karena ibu tangannya subur. Saking suburnya apapun yang dipegang mati bisa hidup. Perempuan mah tangannya subur, bener gak Bu? Bener, kalau yang jujur mah yang kagak mah kalah ngejebek. Padahal dia tersangka itu. Ya. Yang ketiga, yang keempat apa Bu? Kata Nabi, orang yang bahagia itu wa ayyakuna rizquhu fi baladihi. Apa itu? Rezeki sumbernya di tanah sendiri, di kampung sendiri, di negeri sendiri. Saya tanya ibu, pamannya ibu di Arab, ya 3 tahun gak pulang-pulang, ngirimin duit sebulan ke suami buat anak 5 juta. Tuh laki makan dari duit bini dari Arab, makan sama anak dengan ini dengan itu enak, ke perumahan ini ada tempat kuliner makan, sementara ibu di Mekah atau di Arab. Saya yakin demi Allah kalau model lelaki saya kayak begini nggak akan pernah bahagia. Makan hasil istri jerih payah di Arab, sementara apakah istri saya sehat? Apakah mak kamu itu sehat? Kata suaminya, nggak bakalan bahagia. Yang bahagianya pergi pagi pulang sore, dapat dikit banyak dimakan bareng-bareng, itu namanya bahagia dan setuju? Bener nggak Bu? Atau ibu suami di Malaysia kirimin duit 10 juta sebulan, ibu masak di rumah makan sama anak bertiga, nangis. Kata anaknya, emak kenapa nangis? Ya gimana emak nggak nangis, bapak lu ngirimin duit 10 juta sebulan, tapi bapak lu sehat nggak tong di Malaysia? Jangan-jangan disiksa bayar memajikan bapak lu. Kita mah enak nerima duit makan, mending kalau dipakai bener ditabung. Banyak yang pakai selingkuh, suaminya di luar negeri, bininya di Indonesia pacaran lagi, selingkuh lagi sama RT. Ada RT, RT ada RT, RW ada, tapi ini mah RW RT yang soleh. Kan banyak kejadian di TV.
Ada anak dipukulin sama ibu bapaknya, disiksa karena marah istrinya kagak transfer duit. Kesel sama emaknya anaknya disiksa. Yang enak mah kayak saya ceramah ini pergi pulang siang datang ke rumah dapat berkat dibuka makan bareng-bareng. Dibuka amplop bukan bisaro ya. Kalau bisaro mah kabar gembira isinya banyak. Ini mah amplop beda. Amplop sama saya udah curiga ini. Udah kagak enak pikiran ini. Nah iya, ibu pengen tahu bisaro. Bisaro itu kabar gembira. Ketika dibuka isinya banyak, namanya bisaro. Tapi kalau dibuka kiainya ngegeledak, namanya amplop. Jangan segala pakai bisaro, ada ini udah amplop aja begitu. Ini amplop buat kiai. Amplop itu tebel bu, 5 juta ke atas. Yang sekitar sini mas saya pasarannya segitu, 5 juta. Besok tuh, besok di sini nih, di sini di kampung apa? Pamahan ya. Pamahan besok hari Minggu di Ustadz Abdul Somad ada musola tuh kecil, atasnya ada warna emas. Besok Minggu tuh, ya minggu depannya di Citarik, tuh ibu-ibu juga. Udah kontak sama saya, Kiai budget segini, DP udah ditransfer kemarin. Begitu, emang di sini kagak ada DP. Nggak ada DP sini mah, bener lah. Gua mau ngomong apa adanya, be. Iya. Di sini kita coba tuh lihat, meja kosong, nggak ada kue, nggak ada buah-buahan tuh, kosong. Air be coba. Biasanya ada buah-buahan, ada rokok. Rokok tuh minimal 2 bungkus. Emang Kiai masih ngerokok, masih jarang-jarang ngerokok saya Kiai. Ustadz, Sampurna Mil rokok saya. Saya cuma ngasih tahu doang, Sampurna Mil. Nggak nyuruh beliin kok, cuma ngasih tahu. Ketika panitia dikasih tahu oleh Kiai, langsung cerdas dan ada tindakan. Ini makan diem baik, diem baik. Namanya panitia kurang hidung. Tuh, RW ya RW-nya, RT ya RT-nya. Sama Bimaspol Sarwana. Makanya saya seneng kalau ceramah ada Bimaspol, ada RW, RT apalagi lurah. Kenapa? Pengalaman saya kalau ceramah ada beliau itu sebelum pulang suka ngomong, "Kiai sebentar, ini buat nambahin ongkos, buat bensin." Begitu. Saya ceramah tadi kajian subuh di Kecamatan Serang Baru, pas Sekcam. Sekcamnya ngomong, "Kiai jangan pulang sebentar." Ternyata beliau nyiapin amplop buat nambahin bensin. Tuh, ya, itu tes Sekcam, apalagi Bimaspol mah. Makanya jangan dulu pulang. Nggak ada ruginya ngasih ongkos sama Kiai, kagak. Apalagi RW sama RT nih. Jangan dulu bubar nih urusannya. Ya. Wah, disuruh cepat berhenti. Alhamdulillah. Emang udah lapar. Yang terakhir saya mau bacain Fatihah. Ini dia kita hadiahin buat Masjid Baitur Rahim ya. Dalam pembangunan biar cepat selesai. Nanti ada doanya buat TKM biar rezekinya ngalir terus. Amin. Ya Rabbal Alamin. Fatihah 1 kali, salat alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil 1 kali. Hadiahinnya ke sono, ke Israel buat orang Palestina, mujahidin, para pejuang-pejuang Islam di Palestina. Yang 1 Fatihah hadiahnya buat masjid dan DKM yang ngebangun biar diberikan kemudahan oleh Allah. Biniatil qabul wa tamamil maqbul wa ila hadir rasul khususan hajatuna wa hajatihi wa hajatuhum. Hajatu DKM Baitur Rahim. Biiznillah wa qudratillah bi barakati Ummul Quran. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Yang kedua kita hadiahkan alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil untuk para mujahidin di Palestina supaya diberi kemenangan oleh Allah dan diberikan kehancuran buat mereka musuh-musuh Allah Zionis Israel laknatullah. Takbir. Allahu akbar. Bi barakati surah Al-Fil. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita baca surah Al-Fil satu kali lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala 'alaihim tayran ababil tarmihim bi hijaratin min sijil faja'alahum ka'asfim ma'kul. Ibu buka air minumnya. Ada yang masih punya air minum? Buka air minumnya. Dicolok. Ini doa syifa, doa obat buat ibu. Barangkali ada penyakit dalam badan ibu, semoga Allah sembuhkan, semoga Allah sehatkan. Baca satu kali, insya Allah ini doa sangat mujarab. Udah? Buka, pandang airnya, lihat, jangan liatin saya. Ayo semuanya, bapak-bapak juga sama. Ayo yang ada airnya, walaupun dikit nggak apa-apa. Ayo ikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Ikuti. Nawaitu syifa bi barakatil Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Tiupin ke airnya, Bu. Minum. Kalau masih ada sisanya, dibawa pulang, kasihin suami, kasihin anak. Masih ada sisanya, usapin ke kaki atau ke badan yang sakit, ke kepala yang pusing, ke pundak yang berat, atau pegel linu. Insya Allah dengan izin Allah. Itu ijazah dari saya. Hafalin, ikuti sekali lagi. Nawaitu syifa bi barakatil Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Hafal ya, baca di rumah kalau pegel-pegel, Bu, sakit asam urat nih. Saya lihat tadi ibu banyak yang punya penyakit asam urat. Kenapa Kiai tahu? Karena duduknya sering berubah-ubah. Baik, terakhir nanti doa. Mohon maaf Al Fakir, nanti ada doa. Siapa doanya? Nanti ada doa ya. Oh sekalian, sekalian. Oh baik, ibu doanya sekalian. Berarti saya ceramah, ya doa juga. Berarti berkatnya dua. Ya, berkat doa dan berkat ceramah. Jangan dulu bubar sebelum doa, karena keberkahan ngaji ada pada doa. Yuk angkat kedua belah tangannya. Nanti terakhir ada doa dari saya. Ibu ikuti doa keberkahan hidup di dunia dan keberkahan hidup di akhirat. Siap? Setuju? Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati Rasulillahi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ij'al makanan mubaraka. Allahumma anzalna munzalan mubaraka wa anta khairul munzalin. Allahumma yassir lana umurana. Allahumma yassir lana umurana. Yassir alaina wa la tu'assir alaina. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa ahlikil kafarata wal musyrikin wal yahudiyyin wan nasraniyyin wal israiliyyin la'natullah alaih. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ya Allah atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kullu jami'ah. Saya bacain doa buat ibu biar barokah. Kalau ingin hidup berkah, amalin doa ini. Insyaallah berkah hidupnya. Ayo bareng-bareng ikuti saya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Amin ya rabbal alamin. Itulah doa makan. Amin ya rabbal alamin. Kata komandan Sue. Terima kasih. Sana gunung sini gunung, tengah-tengah pulau Jawa. Ibu bapak nggak usah bingung, yang penting kiai pulang ada yang dibawa. Anak itik dimakan tikus, siapin plastik buat bungkus, maksudnya yang dibawa. Berkatun wajibun kuduun, dimana kiai un habis ceramahun, pulangun bawa berkatun. Kalau kagak bawaun, yang di rumahun suka nanyaun. Bapaun, mana berkatun? Kiai wajar bawa berkat, kiai pantas bawa parsel, karena dia kiai habis ceramah. Yang nggak boleh bawa berkat, yang nggak boleh bawa parsel, Bimaspol, RW dan RT. Kenapa? Karena dia pejabat, nggak boleh menerima gratifikasi dari rakyat. Kalau ada Bimaspol ngeriung bawa besek, KPK pasal 12, 2 tahun di penjara. Buset, kata Bimaspol, di penjara gua mati meren ya. Terima kasih, selamat jalan. Jangan dulu bubar, belum ditutup. Al Fakir mohon maaf, mohon izin langsung ke tempat makan. Lapar guys.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.